Bagaimana cara saya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dengan cara bertani? Nah, dari situ saya mempunyai pikiran mencoba membudidayakan labu siam. Awalnya banyak sekali orang-orang atau tetangga-tetangga saya yang meremehin, kenapa kok harus labu siam? Kenapa nggak tanaman yang lain saja? Misalkan kayak mentimun atau jagung atau padi gitu. Kenapa malah labu siam? Nah, dari pertanyaan atau dari remehan dari orang-orang yang sekitar saya, dari situ muncullah semangat yang sangat luar biasa bagi saya. Karena menurut saya kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan saya. Menurut saya untuk bertani atau sukses di dalam bertani itu ada 3 hal. Itu menurut saya. Yang pertama, kita harus tahu apa yang kita tanam. Dan kita itu harus kenal apa yang kita tanam, gitu loh. Jangan sampai kita itu tidak mengenal tanaman yang kita tanam sendiri. Nah, yang kedua itu adalah perawatannya. Kita harus tahu bagaimana cara kita untuk merawatnya, atau kita harus mengetahui cara perawatan tanaman yang kita tanam itu seperti apa. Kita harus tahu dulu sebelum kita mulai menanamnya itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah pasarnya. Kita harus mempunyai pasar dulu sebelum kita menanam tanaman itu. Jangan sampai kita tidak mempunyai pasar atau kita tidak mempunyai pelanggan, tapi kita sudah menanam dengan cara metode yang sangat besar-besaran. Ya, bagi teman-teman atau bagi saudara-saudara saya yang semisal mau mencoba pasar bertani, mungkin bisa menanamnya sedikit dulu. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu lebar-lebar. Mungkin sekitar ya 10 meter kali 5 meter dulu, atau 2 bibit dulu lah, 2 bibit dulu atau 1 bibit dulu nanti buat percobaan. Nah, nanti per satu panennya kita bisa menjualnya di pedagang-pedagang lain sebagai perkenalan. Nah, seiringnya berjalan nanti kan dari penjual itu bisa tahu kalau kita sedang membudidayakan labu siam. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan bisnis labu siam dari kecil hingga besar. Labu siam itu harga selalu naik turun, tidak terpatok dengan musim atau apapun. Tapi labu siam itu naik turunnya harganya itu sekitar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 sampai 7.000. Kalau normalnya harga labu siam itu dari 4.000 atau 3.000 lah, 3.000 sampai 7.000 per kilonya. Dan kalau semisalkan kita bisa mendapatkan hasil panen tidak muluk-muluk ya, 1 ton aja, 1 ton itu sama dengan sudah 7 juta. Nah, 7 juta itu pendapatan dari hasil panen 1 ton. Dan untuk mendapatkan panen yang 1 ton itu tidak memerlukan lahan yang sangat luas atau medan yang sangat besar, tapi cukup 10 meter lah, 10 meter kali 15 meter itu sudah cukup untuk panen 1 ton ya. Dan untuk 10 meter kali 15 meter idealnya itu untuk bibitnya 5 bibit lah, sudah cukup. Karena labu siam ini untuk penantiannya itu maksimal 4 bulan. Dari mulai tanam hingga panen itu maksimal 4 bulan lah. Itu untuk mulai petik pertama. Dari mulai petik pertama itu sudah sampai tua kita akan merasakan panen terus. Dengan konsep labu siam yang 1 kali tanam tapi bisa panen sampai tua, mau tanaman apa lagi coba? Menurut saya labu siam itu adalah tanaman yang sangat cocok sekali untuk usaha atau untuk dicoba. Karena dengan labu siam yang lahannya sekitar 10 meter kali 15 meter saja, itu paling tidak dengan 5 atau 6 bibit itu bisa menghasilkan sekitar 1 ton per 1 bulannya ya, 1 ton. Nah, 1 ton itu sama dengan 1 juta, 1 ton itu sama dengan 5 juta kalau semisalkan harganya 5.000. Apalagi kalau kita menanamnya labu siam itu agak luas, agak lebar, maka mungkin penghasilan kita itu akan lebih banyak.
tidak 1 ton misalkan kita bisa menanamnya 1 hektar atau 100 meter atau 200 meter. Nah, berarti kita tinggal ngalihkan penghasilan kita yang dari 1 ton per 1 bulan kita bisa menghasilkan berapa ton per 1 bulannya. Padahal kalau dengan harga 7.000, 1 ton itu bisa menghasilkan 7 juta. Jadi menurut saya dengan penghasilan sekian mungkin kita tidak perlu kerja kemana-mana, cukup membudidayakan labu siam dengan cara yang bagus, dengan teknik yang benar, menurut saya sudah cukup. Kenal itu jangan seperti apa, kenal itu dengan cara bagaimana perawatannya, bagaimana cara menanamnya, dan bagaimana cara penjualannya. Selain itu, labu siam itu cara kita mengenalinya itu harus jenisnya dulu juga. Ada beberapa dari yang hijau, dari yang putih, dan juga dari yang hijau berduri. Kalau semisalkan kita budidayakan yang tidak laku di pasar, maka menurut saya pekerjaan kita akan sia-sia. Nah, tapi dengan kita kenal dengan tanaman kita sebelum kita menanamnya, seperti kayak labu siam yang berwarna hijau ataupun yang warna putih, maka itu di pasar peminatnya sangat banyak sekali, dan tentunya misi dan visi kita untuk meraih keuntungan setiap per bulan sekali itu akan tercapai. Perawatannya itu biasanya sangat mudah, hanya memotong daun-daun yang sudah tidak dipakai lagi atau daun-daun yang sudah tua, yang sudah kuning, itu dipotongi atau dipruning. Itu salah satu dari perawatannya. Tujuan pruning daun atau potong daun itu supaya nutrisi di dalam pohon labu siam itu berfokus pada buahnya. Dan ada tambahan untuk perawatannya juga, itu biasanya saya juga memotong dari batang anak cabangnya. Setelah batang utama dari bibit, biasanya itu kan keluar beberapa anak cabang. Nah, itu biasanya saya fokuskan maksimal 3 batang. Kadang ada yang 2 batang, kadang ada yang fokus 1 batang saja. Itu juga sama fungsinya untuk memperkaya buahnya atau memperbanyak buahnya, supaya buahnya nanti bisa tumbuh lebat dan sangat banyak sekali. Dan biasanya dengan fokus 1 batang atau 2 batang, biasanya labu siam itu bisa tumbuh yang sangat besar. Kadang 1 kilo itu hanya isi 2 biji, kadang 1 kilo juga isi 1 biji. Kalau untuk penyemprotan, kalau obat-obatan, alhamdulillah saya tidak pernah memakai. Saya hanya cukup pupuk organik saja, pupuk kandang, dan alhamdulillah saya masih bisa merasakan panen yang sesuai harapan. Sebenarnya labu siam itu termasuk tanaman liar ya, karena dia itu sekali tanam dia itu bisa berbuah atau bisa memproduksi buah labu siam itu dengan jangka yang sangat panjang, sangat bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, berkali-kali saya bilang bahwa labu siam itu termasuk juga tanaman yang abadi, tanaman yang luar biasa, karena dia itu sekali tanam, dia itu bisa menghasilkan panen sepanjang kita sampai tua, dari kita tanam itu ya. Sangat berbeda dengan tanaman yang lain juga, kalau misal kayak mentimun, terus kayak terong, terus kayak kacang panjang, itu kan dia itu hanya sekali tanam, panen paling maksimal cuma 2 kali atau 3 kali itu sudah mentok dan dia harus tanam ulang lagi. Tapi kalau labu siam hanya sekali saja kita tanam, tapi bisa berpanen berkali-kali dan puluhan kali dan sampai kita tua. Itu menurut saya nggak ada salahnya kalau harus kita coba. Dulu banyak sekali dari tetangga, teman, dan juga orang-orang sekitar saya itu juga ngeremehin atau berkata, tanam kok labu siam, nanti jadinya seperti apa? Kenapa kok enggak tanaman yang lain, tanaman yang pada umumnya yang sudah terkenal pasarnya? Banyak sekali omong-omongan seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang setelah sudah ada bukti nyatanya, justru mereka yang dulunya meremehin tanaman labu siam, sekarang juga pada ngikut menanam labu siam. Dan justru ada beberapa kali mereka yang dulu ngeremehin datang ke sini untuk diskusi tentang labu siam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu dan salam sukses.
Jangan lupa subscribe Cerita Alam Indonesia. Salam edukasi.